perempuan dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan YouTube channel Perempuan TV. Dan berbincang tentang kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Ya, khususnya di Kabupaten Jember, kita itu sekarang terkait dengan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi baru lahir. Jember berada di posisi nomor 1 paling tinggi se-Jawa Timur seperti itu. Memprihatinkan banget ya. Nah, ya itu. Kalau begitu nih kita perlu Gerak bersama meningkatkan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Jadi kaum perempuan jangan segan-segan menimba pengalaman, keberhasilan, mendengarkan info-info penting untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi baru lahir semua supaya semuanya selamat gitu ya. Ya, benar sekali. Seperti itu. Emangnya seorang ibu ya mengetahui kalau dia hamil tuh awalnya gimana sih? Awalnya itu biasanya telat menstruasi, telat haid gitu, tanda-tanda awal. Nah, untuk membuktikan bahwa itu hamil atau tidak, biasanya bisa menggunakan test pack yang bisa kita beli di apotik. Harganya pun variatif, mulai dari 2.500, ada yang 10.000, ya? Ada yang 20.000, sampai yang ada yang mahal juga, seperti itu. Jadi terjangkau lah. Ya seperti itu. Kalau misalnya periode haid biasanya tanggal sekian, rentang waktu maju mundurnya itu kan sekitaran seminggu ya. Ternyata sampai periode yang biasanya itu terlewati. Maju mundurnya seminggu sudah terlewati juga kok belum haid juga. Bulannya belum datang. Berarti ada sesuatu nih, mungkin kayak gitu ya? Iya, benar sekali. Nah, sesuatu itu kemudian dibuktikan dengan membeli test pack namanya. Test pack. Langkah awalnya sih seperti itu. Terus kalau sudah di test pack? Kalau sudah di test pack itu kan nanti ada tanda jika memang hamil, akan ada 2 garis. Biasanya kita nyebutnya itu ada di yang lagi viral, pejuang 2 garis. Pejuang 2 garis itu. Ya, seperti itu. Jadi akan ada tanda 2 garis yang itu menyatakan artinya positif hamil. Iya. Kalau garisnya 1 berarti negatif. Belum. Jadi kalau garisnya 2 positif hamil. Berarti ini suami layak, patut diberitahu saat itu enggak? Atau disembunyiin untuk ngeprank? Jangan ya. Jangan. Itu kan berita baik. Jadi harus semua keluarga juga tahu seperti itu. Berarti enggak hanya suami ya? Benar sekali. Mungkin anak. Ya. Mungkin adik atau orang tua yang tinggal serumah terutama ya. Iya, seperti itu. Setelah garis 2 muncul, apa yang dilakukan? Mendatangi pelayanan kesehatan ibu. Misal bidan terdekat seperti itu untuk memastikan lagi ke pelayanan kesehatan. Berarti yang tadi itu dites sendiri, sekarang supaya lebih afdol, supaya lebih yakin. Itu tes ke bidan atau kesehatan. Bidan atau dokter. Nanti ketika di bidan atau dokter itu apa yang dia sampaikan? Oh iya, positif hamil, apalagi? Itu nanti kan akan diperiksa, positif hamil. Kalau memang positif hamil akan diketahui usianya sudah berapa minggu, itu sudah usia tahu. Emaknya? Bukan usia emaknya, usia kandungannya itu sudah masuk berapa minggu. Terus kemudian kalau di awal-awal kehamilan itu kenapa butuh ke tenaga kesehatan? Karena kan awal kehamilan itu yang masa yang paling vital. Paling rawan ya istilahnya. Rawan kan gitu. Harus benar-benar dijagain. Butuh asupan. Nah, ketika kita datang ke pelayanan kesehatan seperti tadi ke bidan, nanti dapat kepastiannya. Kemudian akan dikasih vitamin-vitamin yang memang itu fungsinya untuk ibu dan juga jabang bayi, janinnya ya. Berarti supaya nanti terkait sama ini ya, menjaga kesehatan ibu hamil.
Nah, nutrisinya, vitaminnya harus cukup. iya. Nutrisinya itu makannya harus banyak gitu apa gimana ya? Kalau makan banyak ya tergantung tiap orang beda-beda seperti itu. Kalau sampian dulu makannya tahu banyak enggak? Kalau saya dulu kebetulan tidak ada masalah dengan makan, tapi saya punya teman dia tidak bisa makan sama sekali itu. Jadi tiap orang memang beda-beda. Tapi harus makan. Tapi ya? harus tetap ada asupan. Makanya kebutuhan vitamin itu juga Betul. penting. Untuk kaum ibu yang terutama yang sedang hamil, jangan lupa kalau makan nutrisinya diperhatikan. Ada sayur. Terus ada protein. Proteinnya itu tempe, tahu bisa, telur oke. Ikan yes. Iya. Kacang-kacangan kayak misalnya kacang tanah, kacang apa lagi, kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, jangan kebalik keledai. Kedelai. Kedelai. Itu untuk menambah nutrisi ibu hamil. Iya. Tapi memang kita tidak bisa menafikan bahwa di masyarakat itu juga beredar mitos, Mbak. Nah, apa? jadi ada mitos bahwa orang hamil itu dilarang makan ikan, katanya gitu. Biar nggak amis katanya anaknya ya. Katanya ya biar tidak saat lahiran tidak bau amis gitu. Tapi ya nggak bener lah itulah. Nah, padahal secara medis dari beberapa yang saya baca itu bau amis itu bukan karena ikan itu kita makan ikan, tapi memang ketuban itu yang ini. Jadi justru ikan itu menambah nutrisi bagi protein. Katanya kalau sering makan ikan waktu hamil, anaknya lahirnya cerdas. Ya, karena kandungannya juga itu kan omega 3 terpenuhi. Terus kan ada posyandu ya pastinya di sekitar rumah ya. Ya. Harus rutin berapa kali tuh ke posyandunya? Kalau posyandu itu kan tiap bulan ada kegiatan posyandu. Berarti ikut aja tiap bulan itu ya? Iya, tiap bulan ikut aja. Memeriksakan kandungannya. Benar sekali. Jadi normalnya sih selama kehamilan itu minimal kita 6 kali periksa. Oke, berarti selama hamil 9 bulan minimal 6 kali periksa. Ya. Tapi kalau bisa tiap bulan deh periksa biar Ya. lebih aman, lebih nyaman ya. Cek perkembangan maksudnya kesehatan ibu itu kan juga penting, perkembangan janin itu juga penting. Betul, supaya kedua-duanya bisa selamat. Tidak sampai terjadi kasus kematian ibu dan bayi baru lahir. Jadi semuanya bahagia. Terus kemudian ibu hamil itu juga butuh istirahat loh. Nggak boleh kan kerja diforsir sampai malam. Benar sekali. Jadi apalagi dengan kondisi-kondisi tertentu ya. Jadi memang ada kondisi ibu yang ini hormon ya saat hamil itu kan ada yang kondisinya tiba-tiba mendadak lemas seperti itu. Itu kan juga tidak bisa dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Berat dan terus menerus ya. Dukungan suami itu memang benar-benar sangat dibutuhkan seperti itu. Berarti orang satu rumah itu istilahnya jadi keluarga siaga. Nah, benar. Keluarga siaga artinya peduli kepada yang hamil, memperhatikan. Iya. Terus apalagi itu jangan sampai loh istri yang sedang hamil malah dijadikan korban KDRT, gak bener banget itu. Iya. Sama ini juga ya, orang hamil itu emosi kadang juga berpengaruh ya, hormon gitu itu memang benar-benar harus dijaga karena akan berpengaruh juga pada janin kan seperti itu. Kalau ibunya misalnya sedih terus ya anaknya jadi ya diupayakan kurang sehat ya. Diupayakan hamil dengan perasaan yang gembira seperti itu. Bagus sekali. Jadi suami, keluarga, terutama orang-orang serumah harus mendukung, membahagiakan, sama-sama bahagia supaya semua keluarga ini mendapatkan berkah dengan makhluk kecil, baik seorang bayi yang lucu, yang menyenangkan, sebuah kebahagiaan, bukan malah menjadi dianggap musibah. Persiapan untuk lahiran gitu. Ketika awal-awal kehamilan benar-benar dijaga, proses periksanya rutin, makanannya juga bernutrisi, perasaannya nyaman, istirahatnya cukup. Sekarang masuk ke masa-masa menunggu kelahiran. Ini yang paling mendebarkan. Iya. Apa sih yang perlu dipersiapkan menjelang kelahiran anak yang baru akan lahir ini?
yang perlu disiapkan yang jelas materi ya gitu ya. Lahiran itu kan juga butuh materi. Maksudnya uang. Uang. Materi. Ya. Uang. I know. Iya, uang. Kalau misalkan memang punya asuransi kesehatan, itu juga bisa digunakan. BPJS itu ya. Kalau memang ini juga, Mbak, jadi ada masyarakat yang tidak mampu, gitu juga bisa mengakses dana-dana daerah. Itu kan ada program jam bersal. Oh iya. Gitu. Yang punya BPJS sudah bisa langsung ya. Tapi kalau yang belum punya, mungkin karena hambatan ekonomi dan sebagainya, juga tidak punya kartu Indonesia Sehat, berarti bisa mengakses jam bersal. Itu surat-suratnya dari RT RW. Ya, itu sudah di kelurahan, desa, kecamatan ya. Itu disiapkan dulu, jangan sampai dadak-dadak sehingga telat. Iya. Itu sebaiknya disiapkan sejak usia kehamilan berapa bulan ya? Kalau bisa sih 6 bulan itu sudah mulai dipersiapkan gitu-gitu. Mulai ngurus surat-surat itu ya? Iya, jadi enggak kelabakan karena pas ketika masuk harus tindakan ternyata melahirkan secara sesar kan kayak seperti itu. Perlengkapan berkas-berkasnya belum ada. Tapi biasanya rumah sakit itu akan memberi waktu sekitar 3 hari Mbak untuk ngurus. Iya, tapi 3 hari itu mendadak banget ya. Saya pernah itu dulu dampingi, kebetulan saudara sendiri masuk ternyata harus operasi sesar. Ketika berhasil ngurus itu semua persyaratannya dan ini alhamdulillah jadi tidak bayar sama sekali. Alhamdulillah itu. Jadi sekarang sudah lebih mudah ya, bisa diakses. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Kalau tidak tahu bertanyalah kepada ada kader-kader posyandu kan ya? Iya, seperti itu. Bisa tanya ke kader posyandu atau tanya kepada siapalah yang Anda anggap tahu, atau cari-cari di internet, cari di Google. Jadi nanti kalau menjelang lahiran, apa nggak sebaiknya merencanakan, oh saya mau lahiran di mana gitu? Iya itu Mbak. Jadi dari hasil pemeriksaan rutin tiap bulan itu hasilnya katakanlah semuanya bagus, normal, ibunya sehat, janinnya sehat, nggak ada masalah, bisa langsung ke puskesmas. Berarti lahiran di puskesmas itu gampang, dekat. Yang terdekat, pusat layanan kesehatan. Murah, bahkan bisa gratis. Iya, seperti itu. Selain ke puskesmas, bisa lahiran di mana lagi ya kira-kira? Bisa lahiran ke bidan juga bisa. Berarti ke tempat prakteknya bidan ya? Iya. Oke. Bisa juga ke tempat prakteknya dokter gitu. Bisa juga ke rumah sakit. Ya. Kalau misalnya ada permasalahan, terus butuh operasi sesar atau butuh penanganan khusus, puskesmas akan merujuk melahirkannya di rumah sakit. Demikian ya. Ya, kalau misalnya lahirannya di puskesmas itu, misal ada apa-apa, proses merujuknya itu lebih cepat ke rumah sakit umum daerahnya, seperti itu. Iya, kalau yang masa lalu itu pernah dengar saya ya, ada seorang ibu hamil melahirkan di dukun, terus kemudian ternyata ada masalah, bayinya ini ketuban pecah duluan, tapi bayinya belum bisa lahir, ketubannya sudah habis, sudah keluar semua. Nah kan berarti butuh penanganan khusus. Tapi ini dari dukun ini dibawa ke puskesmas dulu, puskesmas ke rumah sakit, akhirnya prosesnya panjang. Tapi kalau misalnya sejak awal melahirkannya di puskesmas, ketika terjadi apa-apa, puskesmas segera bisa merujuk ke proses rumah sakit. rujukannya lebih cepat sehingga kemungkinan terselamatkannya ibu dan bayinya lebih besar dibandingkan kalau tadi yang ke dukun. Mbak dukun nanti bisa membantu memandikan kayak gitu ya. Berkiprah pada pasca kelahiran. Benar sekali. Membantu
membantu memandikan, membantu Perawatan memijit, bayi. betul. Biasanya seperti itu. Biasanya canggih nih mbak dukun nih, mak dukun canggih. Jadi untuk perawatan medisnya ibu hamil dan melahirkan serta bayi baru lahir ke posyandu, puskesmas, bidan, dokter, dan rumah sakit. Tadi sudah disebutkan persiapan lahiran yang sebelumnya, yang harus disiapkan lagi yaitu mental, Mbak. Wah, bener banget itu. Iya. Seorang ibu yang mau melahirkan harus semangat, harus gembira, mau menerima anugerah Tuhan. Iya. Sambut dengan sukacita, supaya nanti kekuatannya prima, kesehatannya bagus, sehingga lahirannya bisa lancar dan sehat, selamat. Ibu sehat, bayi sehat. Semuanya hebat. Untuk kaum ibu yang sedang hamil, jadi mulai saat pemeriksaan kehamilan yang pertama, saat kontrol ke bidan atau ke dokter, ke puskesmas, saat menunggu kelahiran, dan saat melahirkan, harus ada keikutsertaan dan pendampingan dari seorang Suami. Iya dong. Jadi suami biar tahu juga perkembangan ininya, perkembangan ibu, perkembangan calon buatinya, seperti Betul. itu. Jadi prosesnya mengikuti sehingga namanya hati itu terkait dan terikat. Dan menambah kebahagiaan ibu bahwa dia diperhatikan, disayangi. Itu menambah imun loh, meningkatkan imun. Iya. Itulah pentingnya keluarga siaga, Mbak. Jadi kalau ada apa-apa, suami tahu, jadi tahu apa yang harus dilakukan. Kalau Betul. misalnya mengikuti dari awal prosesnya, ikut tahu kondisinya seperti itu. Iya, ya harus tahu toh. Iya. Mau itu bikinnya ya berdua. Jadi semua harus terlibat. Iya. Oke. Seperti itu. Terlibat siang dan malam, bahkan siaga di saat-saat genting, saat-saat menunggu kelahiran dan sebagainya ya. Benar. Sobat perempuan dimanapun Anda berada, cukup sampai di sini dulu perbincangan kita. Sampai jumpa lagi dalam edisi yang berikutnya. Perempuan TV.